Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama kami di channel YouTube Berita TKP, berdiskusi hukum dan literasi hukum. Biarkan fakta hukum yang bicara. Kali ini kita kedatangan tamu dari warga Kapas Madya. Kapas Baru. Oh, Kapas Baru ya Pak, mohon maaf. Iya. Di sini kita ingin berbincang dan berdiskusi tentang salah satu oknum ASN yang mana telah diduga melakukan pelanggaran kode etik, yang mana sudah diterapkan dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004. Oke, dengan Pak Mulyono, silakan, apa sih Pak yang menjadi keluh kesah Bapak perihal salah satu oknum di wilayah Kapas KMB ya Pak? Iya, Kapas Madya Baru. Kapas Madya Baru. Silakan Pak Mulyono. Gini, sebelum saya mengenai ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, saya ingin bicara dulu tentang kronologisnya dulu. Baik Pak Mulyono. Jadi kronologisnya itu kebetulan waktu hari Sabtu itu di Kelurahan Kapas Madya Baru itu tidak ada pelayanan, tutup. Katanya beliau itu jalan-jalan di Banyuwangi. Habis dicek ternyata memang tutup betul. Lah setelah itu kita sudah tidak ada permasalahan, tidak mempermasalahkan masalah itu urusanmu. Baik Bapak. Cuma yang saya bikin marah betul karena omongan beliau yang mengatakan waktu itu telepon ke Pak Agus. Karena waktu itu saya main di rumahnya Pak Agus untuk pesen kaos. Kebetulan saya didampingi Pak Yanto, itu RT 17, RW 7. Itu Pak Lurah sendiri, itu yang telepon Pak Agus, ngatain Pak Agus ini lambe wedok. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dia mengatakan, kamu lapor siapa? Pak Baktiono lah, Kusnul lah. Dewan manapun tidak akan ngefek. Itu yang membuat saya marah. Padahal Pak Baktiono ini sendiri orang-orang betul-betul baik. Karena dia sering membantu di warga saya mengenai untuk uang pemakaman yang tidak ada uang, dia langsung bantu. Mengenai anak sekolah yang nggak bisa ambil ijazah, dia sering bantu. Belum yang untuk di rumah sakit. Itu untuk warga Kapas Baru Gang 2 RT 5 RW 7. Ini belum di KMB, belum di Kecamatan Kenjeran, belum di Semampir. Beliau sering bantu warga yang memang betul-betul membantu, yang betul-betul minta bantuan Pak Baktiono. Lah ini kok dikaitkan kan dengan Pak Baktiono. Saya selaku warga RT 5 RW 7 tidak terima dengan adanya omongan Pak Lurah yang mengatakan lapor Pak Baktiono tidak akan ngefek. Itu yang bikin saya marah, Mas. Oh gitu. Mohon izin Pak Mulyono, Pak Baktiono itu siapa nih? Kebetulan saya juga pengurus ranting Kelurahan Kapas Madya Baru. Beliau adalah senior saya. Dia pengurus cabang PDI Perjuangan Kota Surabaya, sekretaris cabang. Sekretaris cabang PDI Perjuangan Surabaya, karena sudah dilecehkan kayak gitu. Saya selaku pengurus ranting tidak terima dengan adanya omongan Pak Lurah gitu, Mas. Oh gitu. Pak Baktiono ini berarti adalah dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surabaya, kebetulan beliau adalah Ketua Komisi C. Oh seperti itu Bapak ya. Yeah. Jadi sangat menarik sekali dari apa yang disampaikan oleh warga ya tentang rasa sakit hati Pak ya. Yeah, sakit benar. hati. Di sini tampak jelas jika tidak didamaikan dari pihak-pihak terkait, maka ini akan berdampak luas. Jadi akan terjadi kegaduhan-kegaduhan di lingkungan masyarakat sekitar karena sosok Baktiono ini ternyata adalah sosok yang selalu peduli dan selalu melayani masyarakat-masyarakat di wilayah Kota Surabaya Pak ya, khususnya ya, seperti itu ya Pak ya. Jadi sangat tidak elok dan tidak etis bagi seorang oknum PNS yang mana sudah diatur dalam PP nomor 42 tahun 2004 dalam pasal 8 huruf C yang mengaitkan tentang saya sedikit baca karena tidak sebegitu hafal.
Salah satunya adalah etik dalam bernegara meliputi menjadi perekat pemersatu bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini sangat-sangat sangat-sangat tidak pantas sekali jika oknum ASN, jika itu benar dilakukan, benar disampaikan oleh oknum PNS itu, maka dia diduga juga melakukan pelanggaran dalam pasal 8 huruf C. Selain itu di pasal 11 Pak Mul, huruf C juga itu menyatakan bahwa etika terhadap diri sendiri meliputi huruf C menyampaikan menghindari konflik kepentingan pribadi dan kelompok maupun golongan, berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. Seperti itu. Jadi intinya itu, huruf C itu menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Jadi jika itu disampaikan oleh oknum PNS akan menimbulkan banyak sekali gejolak-gejolak di masyarakat, baik itu di golongan bawah sampai golongan atas. Karena selain itu, jika oknum PNS ini benar-benar menyampaikan statement itu, termasuk juga masuk apa yang namanya, Dewan Perwakilan Rakyat ini salah satu lembaga negara yang dimana dia adalah legislatif yang masuk pada pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang aparatur sipil negara, yang dimana menurut pasal ini pejabat negara, yaitu salah satunya presiden, wakil presiden, huruf A, huruf B ketua wakil dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan C ketua wakil atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Di sini sangat jelas jika oknum-oknum ASN menyampaikan statement yang seperti itu sangat tidak etis, Pak Mul. Jadi apa sih Pak Mul yang menjadi harapan warga ke depan ya Pak Mulyono? Menjadi harapan warga tentang permasalahan ini. Harapannya Pak Mul selaku atau mewakili warga sekitar seperti apa? Jadi begini Mas, saya larat juga mengenai oknum PNS. Itu bukan oknum PNS Mas, oknum Kelurahan Kapas Madya Baru. Baik Pak. Jadi kalau PNS kan hanya sebatas banyak jabatannya di kelurahan itu apa? Ini lurahnya. Oh, lurahnya. Iya, jadi lurahnya. Maka dari itu harapan kami selaku lurah paling tidak omongan itu harus dijaga. Karena beliau adalah pejabat di tingkat kelurahan itu, biar tidak ada konflik di mana di Kelurahan Kapas Madya Baru itu banyak orang-orang yang ingin membakar suasana ini supaya rame. Maka dari itu kami datang ke sini juga minta supaya Bapak Wali Kota memberi sanksi tegas terhadap lurah yang sudah berani berbicara, lapor Pak Bagtiono, lapor Kusnul, lapor dewan manapun nggak ngefek. Ini saya minta dengan hormat Bapak Wali Kota Cahyadi untuk menindak tegas atas omongan Lurah Kapas Madya Baru. Seperti itu harapan dari Pak Mulyono sendiri. Pak Mul, menurut informasi, apakah benar permasalahan ini sebenarnya sudah diklarifikasi atau sudah dipertemukan oleh mana kemarin Pak? Pemerintah Kota. Pemerintah Kota Surabaya. Apakah benar itu sudah terrealisasi atau sudah didamaikan oleh pemerintah Kota Surabaya sendiri? Gini, kalau untuk masalah di pemerintah kota kemarin, itu perdamaiannya didamaikan itu masalah antara Pak Maskuri dengan Pak Agus. Seperti itu? Iya. Bilang untuk Pak Maskuri sama Pak Agus ini sudah sebenarnya tidak ada masalah. Cuma saya akan tetap membawa masalah ini ke wali kota, ke dewan, karena omongan dari Pak Lurah. Sebenarnya saya data banyak Mas. Ini data waktu tanggal 14 Januari. Itu kantor kelurahan hari Sabtu juga tutup. Ini tiket pesawat ini, ada 19 ini. Data apa ya Pak ya? Yang tiket pesawat. Tiket pesawat. Tiket pesawat waktu hari Sabtu libur. Hari Sabtu libur. Iya. Ini kan sudah 2 kali pelanggaran hari Sabtu libur. Harusnya ada pelayanan, tidak ada pelayanan.
Ini bisa dibuktikan tiket pesawat waktu ke Bali semua dari pegawai kelurahan beserta lurahnya itu ada semua di saya. Oh seperti itu. Jadi data-data dari Bapak ini sudah valid ya Pak ya? Valid, sangat valid Pak ya? Sangat-sangat valid. Karena kalau saya tidak valid, saya juga tidak berani. Oh, karena saya juga taat hukum, tahu aturan hukum. Jadi saya benar-benar ada bukti kalau mau berbicara di YouTuber, kebetulan difasilitasi oleh berita TKP ini gitu Mas. Terima kasih Pak Mulyono. Selain itu Pak Mulyono, siapa lagi, apakah sampean itu saat mendengarkan itu ada pihak-pihak lain atau orang lain lagi yang mendengarkan komunikasi itu? Betul, jadi gini, kebetulan Pak Lurah itu sekitar jam 10 lebih dikit lah, itu telepon Pak Agus. Jam 10 ini 10 malam? 10 malam. 10 malam. 10 malam telepon Pak Agus, kebetulan saya itu waktu itu mau pesan kaos. Pesan kaos itu Pak Yanto itu salah satu yang saya ajak. Kebetulan dia juga RT 17, RW 7, itu datang ke rumahnya Pak Agus. Tahu-tahu Pak Agus itu ditelepon Pak Lurah. Cuma saya kan bilang sama Agus, Pak Agus tolong di loudspeaker, kemungkinan nanti Pak Lurah akan minta maaf. Ternyata enggak, malah marah-marah sama Pak Agus. Yang mengatakan Pak Agus lambe wedok, lapor Baktiono, Kusnul, dewan manapun nggak ngefek. Yaitu yang membuat ini sudah salah, enggak meminta maaf. Ini yang membuat saya marah ini Mas. Jadi harapan jenengan ini Pak Lurah ini bisa merangkul Pak ya, bisa harus merangkul semua warga Kapas Madya Baru. Pak Lurah kalau turun ke bawah bantu rakyat itu sudah wajar Mas, karena tanggung jawabnya Lurah. Lurah itu enak, jam 4 jam 5 sudah pulang. Anggota dewan jam 1 dini hari diketok, minta untuk bantuan warganya yang ke rumah sakit, yang meninggal, yang ini kan banyak. Pada Lurah itu sudah wajibannya untuk mengayomi warganya, kan gitu Mas. Oh gitu. Jadi harapan-harapan dari Pak Mulyono seperti itu karena satu rasa sakit hati karena kebaikan dari Pak Baktiono yang mana selalu membantu warga-warganya seperti itu ya. Leres. Siap Pak Mulyono. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan dari Pak Mulyono perihal permasalahan ini. Ya mengenai perihal yang akan datang yang selanjutnya, saya mohon dengan sangat mungkin ini bisa melalui perwali atau apa. Tolong dana kelurahan ini paling tidak kita harus semua tahu warga ini. Tolong setelah bangun ini tolong dipertanggungjawabkan untuk ditempelkan di masing-masing yang dibangun biar warga tahu. Ini dana kelurahan ini untuk ini biar tahu. Jadi nggak suudon nanti tujuannya ke Pak Lurah. Oh gitu. Iya. Jadi harapan Bapak itu setelah ada pengerjaan fasilitas-fasilitas umum itu ditempeli apa saja anggarannya berapa seperti itu Pak. Betul Bapak, transparansi itu betul. Memang harus disampaikan. Transparansi dari masyarakat ya Pak ya. Transparansi dari kelurahan ke masyarakat kan gitu Bapak. Perihal anggaran yang anggaran dakel gitu Pak. Siap. Siap. Selain itu apa lagi? Apa ada yang lain ingin disampaikan dari pumpung kita berada di channel Berita TKP? Kalau untuk sementara ini aja, biar nanti RT, RW, mungkin warga kelurahan Kapas Madya Baru, biar bisa berita ini nanti kita itu enggak saling kendang di Tabu CC. Kalau ada apa biar klarifikasi ke saya, bener enggak Pak Lurah omongan gitu. Enggak usah cari Mas Agus, Pak Yanto, jangan disalahkan karena Mas Agus sama Mas Yanto ini yang mengajak saya. Bukan saya diajak Pak Agus sama Pak Yanto. Yang mengajak ke TKP ini saya. Jadi tolong berdua ini tolong jangan dimusuhi, jangan dijauhi, kasihan. Itu aja Mas. Siap, terima kasih. Ternyata harapan-harapan dari warga KMB ini sangat luar biasa. Selain ingin lurahnya ini ingin merangkul dari semua kalangan, baik kalangan bawah atau kalangan lain, warga ini ingin etika saat berbicara, saat memberikan pelayanan, menjadi harapan-harapan dari warga untuk memberikan yang terbaik ya Pak ya. Yeah. Yang mana selaras dengan apa yang disampaikan oleh Wali Kota sendiri, Cak Eri Cahyadi, untuk memberikan pelayanan prima di pemerintah Kota Surabaya. Selain itu, harapan-harapan yang sudah disampaikan dari warga
KMB, Kapas Baru, yang disampaikan di channel Berita TKP, kami harap bisa terdengar atau bisa tertindaklanjuti untuk kedepannya supaya menjadi lebih baik. Saya akhiri, semoga dalam wawancara ini mendapatkan solusi-solusi terbaik dari pemerintah Kota Surabaya dan warga setempat. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!